semua pikiran tuh ditanggalkan, semua akal ditanggalkan, semua logika ditanggalkan. Kamu hanya perlu datang untuk taat pada Allah SWT. Suruh muter-muter ya udah muter-muter, suruh jalan dari sono ya udah jalan gitu. Lempar batu gitu kan. Nginep aja, ngapain ya Allah, pokoknya asal nginep aja dah pokoknya ada gitu. Kayak disuruh menanggalkan semua logika, suruh menanggalkan semua pikiran hanya untuk datang menjadi hamba Allah yang taat. Karenanya haji itu asal datang aja, asal masuk aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami datang untuk mendatangi panggilan-Mu ya Allah. Kami hadir untuk mendatangi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah itu Allah tuh suka sama hamba-hambanya yang datang buat mengerjakan haji. Makanya banyak diantara mereka itu, terutamanya yang haji dengan bawa uang halal, yang haji dengan bawa hati yang bersih. Allah ketika mereka bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab, labbaik ya abdi wa sa'daik, labbaik ya abdi wa sa'daik. Kata Allah SWT, labbaik wahai hambaku, kamu memang datang untuk mendatangi panggilanku. Akan ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku persiapkan untukmu. Tapi ternyata ada juga orang datang haji tapi ditolak sama Allah. Udahlah bawa harta banyak, udahlah ninggalin keluarga, dan waktunya haji kan juga nggak bisa sebentar. Segitunya saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wa la sa'daik. Dia bilang labbaik Allahumma labbaik, kata Allahnya, nggak ada, kamu nggak datang untuk mendatangi panggilanku. Siapa yang mengundang kamu? Ngeri banget. La labbaik wa la sa'daik, kata Allah. Tidak ada, kamu tidak datang untukku, dan aku pun juga tidak mempersiapkan apa-apa untukmu. Hajimu aku tolak di sisiku. Wih, tuh kalau udah ditolak sama Allah tuh, siapa yang mau nerima coba? Kenapa bisa kayak begitu? Kebanyakan karena hajinya pakai duit haram. Hajinya pakai duit haram. Uang hasil korupsi dipakai haji. Uang hasil nipu dipakai haji. Jualan barang-barang gak bener dipakai haji. Udah tuh. Kamu mesti memastikan pekerjaanmu itu halal, dibayar pakai duit halal. Uang yang kamu dapat halal pakai buat haji. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, kalau misalnya gitu Ustazah, orang gitu menang undian, judi Ustazah, menang judi pakai buat haji, gimana itu Ustazah? Ya. Atau hajinya pakai uang bunga. Ya. Udah deh, mendingan benerin diri di sini. Jangan sampai kamu udah jauh-jauh pergi ke sana hanya untuk ditolak Allah SWT. Istri haji tanpa keridhaan suami, gimana hukumnya? Sama suami aja ditolak, apalagi sama Allah. Anak durhaka berangkat pergi haji, tapi dia nggak pernah dapat ridho orang tuanya, gimana hukumnya? Orang tuanya aja nolak, apalagi Allah. Makanya sebelum berangkat haji, pastikan kamu adalah orang-orang yang memang diterima oleh orang-orang di sekelilingmu,
sehingga kemudian insya Allah mudah-mudahan jadi hamba yang diterima sama Allah. Kita ya mudah-mudahan kasih kemudahan semuanya buat berangkat pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tadi, dari poin yang terakhir adalah bahwa orang-orang fakir punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, ittakhidhu indal fuqara al ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Berbuat kebaikanlah kepada orang-orang miskin di dunia. Berbuat baiklah sama orang-orang miskin di dunia, mereka adalah pemilik jabatan-jabatan tertinggi di akhirat nanti. Yang baik sama orang miskin, yang baik sama orang fakir. Tapi yang fakir juga jangan jadi fakir yang mentang-mentang fakir kerjaannya cuma minta-minta aja gitu kan. Enggak, kamu harus jadi fakir yang aziz, yang afif. Jadi orang miskin harus jadi orang miskin yang punya harga diri. Enggak apa-apa, enggak punya harta, tapi harga diri harus terus-terusan kamu punya. Jangan merendahkan dirimu dengan meminta-minta kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad, ya tilak nuktah sauda yaumal qiyamah. Tiap kali kamu minta-minta, satu titik hitam di akhirat nanti untukmu. Tiap kali kamu minta. Biar kata mintanya sama saudara, Ustazah. Biar kata mintanya sama saudara. Biar kata mintanya sama siapa-siapa. Kayak begitu tuh, satu titik hitam di akhirat nanti. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu sama Allah ditakdirkan jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang punya harga diri yang tinggi. Gimana caranya? Yahsibuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang Allah puji orang miskin di dalam Al-Quran adalah orang miskin yang orang kirain dia orang kaya. Orang miskin tapi sama orang lain tuh dikirain orang kaya. Seenggaknya orang lain nyangkain dia orang cukup gitu. Kenapa? Minat ta'affuf, karena dia menjaga diri. Pakai bajunya bersih, gitu kan ya? Dia terhormat, dia mandi sehingga dia nggak kelihatan kayak orang yang pakai baju rombeng-rombeng gitu, enggak. Pakai bajunya bersih, rapi. Kalau hadir di majelis nggak kelihatan kalau dia orang miskin. Nggak kelihatan bahwa duitnya dia di tasnya tuh cuman 20.000 dan nggak punya yang lain-lain misalnya, nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia menjaga diri. Ini nilainya di sisi Allah tinggi bener. Yang kayak beginian nih nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi luar biasa. Ini yang katanya Nabi Muhammad punya daulah di akhirat nanti, punya jabatan di akhirat nanti. Kamu miskin tapi kamu pandai menjaga diri, nggak pernah minta-minta sama orang, nggak pernah nunjukin kalau kamu adalah orang miskin. Antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, buat makan nih hari saya nggak ada, tapi nggak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Maka ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizkimu dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Gampang terus hidupnya, walaupun dia miskin tapi makan enak terus, hidup enak terus. Kenapa? Antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya nggak punya duit, tapi dia punya segala-galanya, sebab Allah senantiasa bersama dengannya. Ini yang kayak beginian nih, yang tempatnya di hari akhirat nanti paling dekat sama Nabi Muhammad. Nabi bahkan minta di akhirat kumpulnya sama mereka. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin aja. Ya Allah, saat mati juga biarin saya miskin aja ya Allah. Ntar di akhirat ya Allah kumpulin saya barengan sama orang-orang yang hidupnya miskin waktu di dunia. Nih, yang hidupnya miskin tapi pandai menjaga dirinya, mereka di akhirat nanti yang paling dekat tempatnya dengan Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi senangnya kumpulnya sama mereka, teman-teman. Maka kalau kamu dijadikan miskin, jadilah orang miskin yang terhormat. Jadilah orang miskin yang punya harga diri.
Kalau kamu tidak dijadikan Allah sebagai orang-orang yang miskin atau dijadikan sama Allah orang-orang yang kaya, carilah orang-orang miskin yang seperti ini untuk kamu beri kepada mereka, sebab pemberianmu kepada mereka membuat kamu di akhirat nanti akan banyak ditolong sama mereka. Merekalah pemilik-pemilik jabatan tertinggi di akhirat nanti. Gitu ya. Al-Jum'ah hajjul fuqara. Jumat adalah haji bagi orang-orang miskin. Orang kalau dia miskin, sekedar mengerjakan Jumatan aja, itu bisa dinilai Allah SWT seperti nilainya ibadah haji. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, kita baca suratul Fatihah. Hari ini tepat juga haulnya umminya Ustazah Khadijah Asgaf, yaitu Ummi Salma binti Muhammad Az-Zahir. Ya, Salma binti Muhammad Az-Zahir. Kita doakan mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah sayangi beliau, Allah cintai beliau. Annallah yaghfir laha wa yarhamha, yataghashaha birahmal maghfirah, sakinah jannah birahmati sya'alha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah juga yang sekarang untuk semua arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruh. Sebutkan arwah keluarganya biar pada senang semuanya. Usun ila ruhi Ummi Nur binti Muhdar Asgaf wa usuliha wa furu'iha. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yataghashshahum birahmal maghfirah wa yaskinumul jannah birahmati syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah terakhir untuk segenap hajat-hajat kita. Silahkan sebutkan hajat-hajatmu masing-masing. Anallah yaqdi lana jami'al hajat. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Yuballighna kullal umniyat bijai khairil bariyat. Lahadhi niyat bikum niyatin salihat jami'at syamilat. La hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihna bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, pandang semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pandang semua yang mendengarkan kajian ini ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Kasihanilah semuanya ya Allah yang jatuh bangun menjalani kehidupannya ya Allah. Yang jatuh bangun menata hatinya ya Allah. Yang jatuh bangun mengerjakan ibadahnya ya Allah. Yang sekali-kali bisa khusyuk, seringkali ngelambiar ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang seringkali bisa baik, kadang-kadang nggak bisa baik juga ya Allah.
yang kadang-kadang ngerjain taat, kadang-kadang terjerumus dalam dosa. Ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah, sayangi semuanya ya Allah, kasihani semuanya ya Allah, bimbing, pandu, didik, arahkan, mudahkan buat kami mengerjakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah, tolongi kami ya Allah, tolongi kami ya Allah, bantu kami ya Allah agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang solehah, yang jadi istri ya Allah, jadikan kami istri yang solehah, yang jadi ibu ya Allah, jadikan kami ibu yang solehah, yang masih pada punya orang tua ya Allah, ya Allah, ya Allah, mampukan kami untuk dapat menjadi anak yang solehah ya Allah, anak yang berbakti pada kedua orang tua kami, anak yang dapat menjadi penenang hati bagi kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, rahmati mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi orang tua kami yang sudah ada dalam alam kubur ya Allah, karuniakan segala kebaikan bagi mereka ya Allah, jamulah mereka dengan jamuan terindah di sisimu ya Allah. Karuniakan kenikmatan dalam alam kubur mereka ya Allah. Jangan biarkan kubur mereka menjadi tempat-tempat Engkau memberikan ketidaknyamanan bagi mereka. Nyamankan kuburnya, bahagiakan kuburnya, terangi kuburnya, bahagiakan mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia, bahagiakanlah mereka di dalam alam kubur mereka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi, bimbing semuanya ya Allah, jauhkan dari dosa ya Allah, jauhkan dari dosa ya Allah, lindungi anak-anak kami, keluarga kami semuanya ya Allah, dari bahayanya dosa-dosa ya Allah, dari perjudian, dari narkoba, dari minuman keras, dari LGBT, dari perzinaan, dari pergaulan bebas, dari orang-orang jahat. Lindungi mereka semuanya ya Allah, dari aliran-aliran sesat, lindungi mereka semuanya ya Allah, dari apapun yang membuat mereka dapat celaka, jauhkan mereka ya Allah, jauhkan mereka, lindungi mereka ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Kami titipkan mereka semua padamu ya Allah, kami titipkan diri-diri kami padamu ya Allah. Ampuni segenap dosa kami, rahmati kami, hidupkan kami dalam keadaan baik hingga di saat ajal menjemput kami, matikan kami dalam keadaan baik. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Yang sedang sakit-sakit sehatkan ya Allah, yang sedang sempit-sempit luaskan ya Allah, yang sedang ada hajat-hajat kabulkan ya Allah. Kami mohon padamu, berkahilah semuanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi